Pertama sekali, saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan panitia yang sudah bekerja sama secara maraton untuk kesuksesan acara ini. Semoga kerja keras Anda dan jasa baik Anda sekalian menjadi ladang pahala untuk kita semua. Baik, izinkan saya menyampaikan tentang hal-hal berkaitan dengan STI Tuan Negeri. STI Tuan Negeri berdiri di Dumai pada tahun 2018. Tentu mahasiswa baru nanya, sebelumnya STI ada di mana? Sebelumnya STI adalah Akademi Akuntansi Riau. Robah bentuk dari akademi menjadi sekolah tinggi. Prodinya masuk ke STI. Jadi sampai hari ini STI memiliki 2 prodi. Satu D3 akuntansi dengan akreditasinya B, dan S1 ilmu manajemen sedang dalam proses akreditasi. Bapak mohon doa restu kita bersama, mudah-mudahan akreditasinya dapat akreditasi yang baik dalam waktu yang tidak terlalu lama. Doa Bapak doa Anda sangat kami harapkan demi kemajuan bersama. Baik, rekan-rekan mahasiswa, Anda sebagai warga baru di STI, Anda harus yakin yang S1 4 tahun harus tamat. Saya tidak mau mendengar nanti 4 tahun Anda tidak tamat. Itu bukan salah kami. Itu salah Anda. Kalau umpamanya S1 4 tahun, bukan 5 tahun. Jadi Anda sebagai mahasiswa, yakinkan belajar dengan sungguh-sungguh, jangan jadi penghalang. Dengan adanya belajar daring, itu tidak penghalang, malah justru suatu kemajuan. Tanpa tatap muka pun, Anda bisa belajar, mungkin sambil membantu orang tua di rumah, mungkin sambil membantu orang tua di perusahaan, tapi Anda bisa melanjutkan ini tanpa hambatan. Kita di STI menanamkan sikap berjiwa entrepreneur. Makanya dalam moto kita, STI adalah kampus entrepreneur, business and entrepreneur campus. Bisa didengar baik kan? Bisa. Oke. Saya teruskan. Ini namanya malam keakraban. Artinya mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain harus akrab semua. Total mahasiswa kita sekarang digabung dengan yang akan wisuda pada bulan depan lebih daripada 500 orang. Sangat banyak. Jadi yang lebih dari 500, Anda harus bersatu, harus bersama-sama demi kemajuan STI. STI maju bukan karena pimpinan. STI maju karena mahasiswanya. Maju karena dosennya. STI maju karena karyawannya. Kalau saya sebagai pimpinan hanya manajemen, tapi yang memajukan adalah Anda semua. Jadi Anda semua harus tegar, pegang prinsip, bravo STI. Anda harus maju.
STI harus maju. STI harus ke depan di Kota Dumai untuk masa yang akan datang. Siap? Mahasiswa siap untuk itu? Kalau siap untuk itu, kerja keras. Siap, Pak. Siap, Pak. Kalau siap untuk itu harus kerja keras. Yang memajukan STI mahasiswa, yang memajukan STI dosennya, yang memajukan STI adalah karyawannya, bukan pimpinannya. Aku soalnya aku pakai. Oke. Waktu mungkin karena saya lihat Bu Ika udah bisi-bisi, Bapak tak lihat jam Bu Ika. Karena kalau biasanya Bapak tuh ngomong ngelantur kadang-kadang tak kemana-mana, makan waktu nanti. Oke, selamat bergabung dengan STY, selamat sukses meraih masa depan, selamat dan sukses meraih cita-cita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya masih banyak, Bapak. Oke. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Zulkifli ZMM, beliau selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tuah Negeri Dumai. Karena beliau tadi memotivasi teman-teman mahasiswa baru, saya punya kuis. Kalau nanti saya katakan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tuah Negeri Dumai, Anda jawab seperti flyer yang ada di sudut kanan saya, a great place to start. Jadi mudah-mudahan STIA ini adalah tempat yang baik untuk Anda memulai dari definisi karir sampai dengan masa depan yang lebih baik, ya. Nanti kalau saya katakan STIA Tuah Negeri Dumai, Anda jawab a great place to start, ya. Oke. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ibu Ketua Yayasan Tuah Negeri Dumai, yaitu Ibu Haslina SOS MSI. Tapi menyampaikan kata sambutan, izinkan saya Ibu untuk menyampaikan kurikulum vitae Ibu. Nama lengkap beliau adalah Hajah Haslinar SOS MSI. Tempat tanggal lahir beliau berada di Tanjung Pinang, 17 Januari 1964. Beliau menjabat selaku Ketua Yayasan Tuah Negeri Dumai dan anggota DPRD Kota Dumai. Pendidikan formal beliau menyelesaikan strata 1 di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Kemudian beliau menyelesaikan strata 2 beliau di Universitas Islam Riau. Kepada Ibu Hajah Haslinar, kami persilakan Ibu. Bu, masih di mute itu Ibu? Volumenya. Masih di mute. Itu dia Ibu. Volumenya, Bu. Masih Bu, masih di mute. Mikrofonnya Ibu. Mikrofonnya masih mute Ibu. Itu dia. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, hingga pada malam hari ini kita bisa bertemu muka, bertatap muka walaupun dari jarak jauh. Tentunya yang sama-sama kita hormati unsur pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dumai, Ibu Bapak Ketua, Bapak Dr. Haji Zulkifli beserta Ibu Wakil, Ibu Dr. Hajah Rispa. Selamat malam. Ketua LPPM, Ketua SPMI ya Ibu Lisa Frida, dan seluruh unsur aktivitas akademika STIA, para Bapak Ibu dosen, staf, sekretariat dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dumai, dan seluruh anak-anak yang kami sayangi dan kami banggakan. Tentunya pada kesempatan ini kami selaku Ketua Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dumai mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada anak-anakku semua
telah memilih kampus STIE menjadi wadah tempat untuk menimba ilmunya. Mudah-mudahan setelah menjadi anak-anak bangsa yang sukses ke depannya, sehingga bisa membangun negeri yang kita cintai ini. Dan kepada segenap para civitas akademika, mulai dari pimpinan sampai staf pengajar, dan karyawan-karyawatinya yang telah berjuang untuk membesarkan sekolah STIE ini sehingga menjadi seperti sekarang ini, maju dan berkembang. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua tetap menjaga kekompakan, tetap bersatu, sehingga menjadikan STIE ini menjadi lebih besar lagi ke depannya. Dan bisa menyumbangkan, berkontribusi bagi pembangunan Kota Dumai yang kita cintai ini. Saya kira ini dulu sepatah kata dari kami selaku Ketua Yayasan. Tentu ke depannya kita terus pelan-pelan mencoba membenahi, memperbaiki segala sesuatu, fasilitas maupun sarana prasarana, semoga lebih bisa disempurnakan lagi. Mohon maaf, kami saat ini sedang berada dalam perjalanan mau pulang ke Dumai ini. Sekarang berada di Pekanbaru. Selamat ibu-ibu semuanya, para Bapak Ibu dosen, ketua, dan anak-anakku sekalian. Terima kasih. Seandainya nanti tidak bisa bergabung, berarti kami di dalam perjalanan di tol mungkin tidak ada sinyalnya. Ya, Bu, siap. Ya, demikian. Terus berlanjut acaranya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebentar. wabarakatuh. Saya sebentar, ada Bapak sebentar nyampaikan lambaian tangan aja ya. Ya, Bu, siap. Ini. Ya. Rambutan dikit apa-apa juga, Bapak. Waalaikumsalam. Para anak-anakku yang baru, selamat datang Selamat di kampus datang. kita. Sama-sama belajar, selamat belajar ya. Kami di Pekan. Sampai ketemu Pak Ketua. Mana Pak Ketua kita? Saya juga di Pekan. Betul. Ya. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih Ibu atas kesempatannya Ibu telah memberikan dua patah kata begitu yang ada di acara pada malam hari ini. Hati-hati di jalan Ibu, mudah-mudahan semuanya Terima kasih. Makan Mbak di Bazar. Ah, aku pakai. Iya. Kan mau makan itu juga. Tidak, ini selalu juga. Apa ini dari Pak Oh. Baik, saya lanjutkan Bapak dan Ibu. Tema yang nantinya akan disampaikan materinya oleh Bu Wakil Ketua kita. Kalau Anda bisa lihat di flyer-flyer yang sudah kita berikan ke Anda, bahwa tema mewujudkan mahasiswa tuah negeri yang agresif, smart, materi yang nanti akan disampaikan menyampaikan materinya. Saya akan membacakan lebih dahulu kurikulum vitae Ibu. Nama lengkap beliau adalah Dr. Hajah Rispa Eliza STMM. Tempat tanggal lahir beliau di Sungai Pinang, 9 Oktober 1964. Nah, beliau baru berulang tahun ini, semalam ya Bu ya. Terima kasih. Kemudian Selamat ulang tahun Ibu. Iya, Pak. Selamat ulang tahun Ibu. Ya, terima kasih. pendidikan formal beliau menyelesaikan strata 1 di Universitas Islam Riau.
Kemudian beliau menyelesaikan strata 2 di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Kemudian beliau menyelesaikan studi doktor di Universitas Pasundan. Ya. Baiklah, saya pikir saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu untuk memberikan materi daripada acara kita pada malam hari ini, yaitu mewujudkan mindset mahasiswa STI, yaitu Negeri Dumai yang progresif, smart, and green di era new normal. Kami persilakan Ibu. Oke, terima Bapak izin kasih. sebentar ya. Boleh, Ada keperluan sebentar ya. Iya. Baiklah semuanya yang kami hormati, Ibu Ketua Yayasan Tuah Negeri, Ibu Hajah Haslenar, SOS MSI. Kemudian yang kami hormati Bapak Pembina Yayasan Tuah Negeri, yaitu Bapak Zulkifli AS, MSI. Kemudian kami hormati Bapak Ilhardi Manap sebagai Ketua LPPM STI Tuah Negeri. Selanjutnya yang kami hormati juga Ibu Lisa Frida sebagai Ketua STMI STI Tuah Negeri. Dan yang sangat berjasa dalam kegiatan ini adalah Ketua Prodi yang kami hormati, yaitu Ibu Ika Atia Septira SEMM. terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf. Tadi saya lupa bahwasanya yang sangat kami sayangi adalah peserta mahasiswa sekalian. Puji syukur kepada Allah yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan mulianya, alhamdulillah pada malam hari ini, tanggal 10 Oktober 2020 atau 1 hari setelah ulang tahun saya, kita bersama-sama dapat berkumpul secara daring dalam acara Malam Keakraban Manajemen Angkatan 2020 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tuah Negeri Dumai di lingkungan STIE Tuah Negeri. Adapun pada kesempatan ini, saya mengucapkan selamat kepada para mahasiswa baru dan selamat bergabung serta bagian dari Sivitas Akademika STIE Tuah. Ini kami yakin sekali bahwa kehadiran mahasiswa semua adalah kesempatan terbaik dan berkat kesungguhan dan ketetapan hati dalam menentukan pilihan. Dan pilihan yang tepat untuk bergabung dan menjadi bagian dari Sivitas Akademika STIE Tuah Negeri. Tentu ini semua menjadi spirit dan energi baru STIE Tuah Negeri untuk saya agar menjadi lebih baik, maju dan berkembang bersama kita membesarkan STIE Tuah Negeri. Nah, sejak awal COVID-19 melanda Indonesia, pemerintah Indonesia terus berupaya mengeluarkan kebijakan di berbagai sektor kehidupan sosial maupun tidak terkecuali juga pada sektor pendidikan, mana pendidikan pada era new normal di zaman teknologi yang semakin berkembang ini merubah sistem pendidikan tatap muka menjadi proses pembelajaran yang tidak langsung dengan memanfaatkan berbagai platform yang mempertemukan guru, dosen, siswa dan mahasiswa di jagat virtual. Adapun perubahan sistem kegiatan belajar mengajar ini tujuannya adalah tidak lain untuk menjadi salah satu jalan alternatif agar setiap peserta didik tetap mendapat asupan nutrisi, ilmu dan capaian kurikulum menjadi terpenuhi di kondisi yang sekarang ini.
Begitu juga halnya STI Tuan Negeri telah melaksanakan sistem pendidikan era new normal dengan sistem daring. Nah, sebagai seorang mahasiswa yang berada di lingkungan baru, yaitu para mahasiswa sekalian, dunia kampus atau dunia perguruan tinggi tentu banyak melakukan berbagai penyesuaian atau termasuk pula harus beradaptasi di lingkungan yang baru, meninggalkan dunia pelajar atau dunia kekanak-kanakan. Mungkin ada yang jauh dari keluarga dan harus mulai mandiri, tidak tergantung kepada orang tua. Kemandirian dan perubahan lingkungan yang Anda alami akan membantu Anda dalam meningkatkan pola pikir atau mindset yang lebih progresif, di mana mindset diantaranya adalah memiliki beberapa bagian grow mindset dan creative innovative mindset. Pada tahun 2025 yang akan datang, sisi kreatif ini menduduki peringkat pertama dalam forum ekonomi dunia. Cara peningkatan mindset di era new normal dapat pula dilakukan dengan percepatan informasi digital, memperkuat korelasi sosial, dan mendesain serta mengelola portofolio. Adapun growth mindset ini bisa kita uraikan sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan rasa akan esensi belajar. Nah, di sini, walaupun mahasiswa tidak bertemu secara tatap muka, esensi belajarnya itu harus tumbuh dan tidak boleh kurang semangat. Yang kedua, menumbuhkan effort atau sikap yang diyakini. Nah, di sini kami meminta kepada mahasiswa, walaupun belajar secara daring, yakinlah Anda itu bisa untuk berbuat, terutama mengejar ilmu pengetahuan dengan cara teknologi digital sekarang ini. Yang ketiga, mencari solusi, bukan mendiamkan masalah. Di sini jika masalah kita mendiamkan, kita tidak mencari solusi, berarti kita tidak akan menemukan solusi sesuai dengan tuntutan zaman. Ini di sini yang keempat ada lagi, produktif yang berani mencoba berbagai hal. Produktif di sini adalah menghasilkan, yaitu berani mencoba berbagai hal. Jika umpamanya kita biasanya belajarnya tatap muka, kita biasanya menjual secara manual, sekarang kita harus belajar secara daring, menjual secara online yang sangat kita kenal dengan nama e-commerce. Yang berikutnya, yang kelima. Yang kelima ini berteman dengan tekanan agar membentuk karakter pribadi yang kuat dan gigih. Nah, di sini kita menganggap bahwasanya tekanan itu adalah teman kita, bukan sebagai lawan kita. Dan tekanan-tekanan inilah nanti yang akan menyebabkan mindset kita itu berubah ke arah positif. Selanjutnya, sedangkan kreatif inovasi, yaitu cara pemecahan masalah dengan menerjemahkan gagasan-gagasan kreatif secara sistematik menjadi inovasi yang dapat diaplikasikan. Nah, di sini untuk mengaplikasikannya, kita perlu juga yang istilah yang disebut dengan progresif, di mana progresif ini adalah berproses dan selalu bergerak maju. Nah, jika seandainya kita bergerak mundur, artinya kita tidak termasuk dalam progresif. Nah, jika Anda mau berkembang, maka Anda harus progresif. Jika Anda hari ini telah lebih baik dan bahkan lebih buruk dari hari kemarin, berarti tidak ada progresif atau perkembangan yang Anda lakukan. Untuk itu, para mahasiswa sekalian, kami mengharapkan Anda harus selalu berproses, selalu bergerak maju, yang nantinya akan menjadi momen terbaik, baik dalam hal motorik, kematangan emosi, dan jadilah mahasiswa sebagai agen perubahan yang smart, terutama di Kota Dumai, jika memungkinkan kita smart di Provinsi Riau, khususnya di Indonesia. Demikianlah materinya saya ini, namun saya akhiri dengan sebuah pantun.
Silakan Ibu. Ya, mekar berkembang si bunga melati. Putih warnanya si bunga dahlia. Bukan Kak Dahlia yang di kampus ya. Selamat datang di kampus ini, kampusnya calon pemimpin bangsa. Sekian, saya mohon maaf, disudahi dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? Terima kasih Ibu Wakil. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu Hajarisma. Ini luar biasa ini ya. Jadi yang di kampus Bu ya. Baik, saya pikir karena tadi sudah dijelaskan bahwa judul tema kita pada malam hari ini adalah mewujudkan mindset yang masing-masing ke arah progresif. Tadi benar yang dikatakan Ibu Wakil Ketua adalah harus kita jangan sampai mundur. Maka proses itu perlu dengan baik. Nah, tadi keluar sakit dari pilihan Anda adalah pilihan yang sangat tepat karena telah bergabung di institusi. Jadi saya katakan kalau saya bilang STIE Tuah Negeri Dumai, Anda jawab apa tadi? A great place to start. Oke, kita ulangi ya. Lagi biar lebih semangat. Nah, ini udah malam, takutnya wattnya udah mulai turun begitu ya Pak Yudi ya. Jadi kita harus lebih semangat lagi ya. Kita coba ya. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tuah Negeri Dumai. A great place to start. Itu ya. Oke. Baiklah. Selanjutnya, nah ini yang ditunggu-tunggu juga. Ini para dosen kita yang luar biasa. Ya, memperkenalkan diri beliau. Kemudian nanti menjelaskan beliau mengampu mata kuliah apa, kemudian kesan dan pesan apa yang nantinya akan diberikan dari beliau selaku dosen kepada Anda teman-teman mahasiswa baru. Ya, baik, saya pikir langsung saja perkenalan oleh seluruh dosen STIE. Yang pertama yaitu Bapak Yuhardi SEMM. Kepada Bapak kami persilakan Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat waktu juga saya saya langsung saja tidak begitu. Selamat malam Bu Ketua Yayasan, Ketua STIE Tuah Negeri, Ibu Wakil Ketua, dan Bapak-Bapak dosen, dan terutama kepada mahasiswa STIE Tuah Negeri yang baru. Langsung saja, nama saya Yuhardi Manat, SEMM, lahir di Palembang 19 Februari 1966. S1-nya Manajemen Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, S2-nya Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Sekarang mengampu mata kuliah pengantar bisnis. Satu, yang kedua manajemen pasaran, ketiga pasar modal. Itu yang saya ampu. Terus tadi mulai aktif di kampus itu 2016 sampai sekarang. Sepatah kata dari buat mahasiswa. Saya sampaikan, kalau mimpimu belum tercapai, jangan pernah mengubah mimpinya, tapi ubahlah strateginya. Kedua, sudah adalah impian setiap mahasiswa, namun kita perlu berjuang semester demi semester untuk mewujudkan, jangan pernah mengeluh. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap gitu ya Pak ya. Jadi kalau jangan dirubah goals-nya tapi rubah strateginya gitu ya Pak ya. Betul.
Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa memahaminya ya. Jadi jadikan pesan-pesan yang disampaikan oleh para guru-guru kita menjadi sebuah motivasi buat Anda semua untuk proses dengan baik di sekolah tinggi ini. Ya, baik. Selanjutnya terima kasih Pak Yudi atas kesempatannya. Kemudian selanjutnya perkenalan nanti akan diberikan oleh Bapak Nurul Amin, SEMM. Nah, kepada Bapak kami persilakan Bapak. Terima kasih Ibu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pembina Yayasan, Bapak Zulkifli AS. Yang kita hormati Ibu Ketua Yayasan, Ibu Daslinar, Bapak Ketua STE, Bapak Zulkifli dan Bu Rispa sebagai Wakil Ketua, Pak Yudi Manaf sebagai Ketua LPPM, Bapak Ibu sebagai dosen, dan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru jurusan manajemen di STE Tuan Negeri. Perkenalkan, nama saya Nurul Amin dan saya dilahirkan di Rengat tanggal 10 Januari 1966. Saya S1 saya manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STI KMIP Padang. S2 juga manajemen di STI KMIP Padang. Perlu juga kita sampaikan bahwa saya mengampu mata kuliah pengantar ekonomi mikro di semester 1 dan analisa laporan keuangan di semester 6 pada semester genap. Kepada adik-adik mahasiswa baru STIE Tuan Negeri, kita bergabung di sini. Selamat datang dan selamat bergabung. Mudah-mudahan terciptalah generasi yang lebih baik. Kami berpedoman bahwa kita akan output untuk setiap mahasiswa dengan kualitas yang baik. Untuk memperoleh kualitas yang baik, dibutuhkan kualitas dosen, kualitas perguruan tinggi yang cukup baik. Dan juga kita juga menginginkan bahwa mahasiswa kita juga serius dan belajar dengan kualitas yang baik. Untuk itu, sebagai nasihat saya sebagai seorang mahasiswa, Anda diciptakan sebagai ahli ekonomi. Dengan sebagai ahli ekonomi, jangan tanggung-tanggung. Ya, jangan tanggung-tanggung sebagai ahli ekonomi. Harus betul-betul ahli ekonomi yang bersifat berskala nasional maupun internasional. Begitu kita tamat sebagai seorang sarjana, yang berubah adalah pola pikir. Jadikan pola pikir kita adalah pola pikir yang seorang sarjana. Ya, kendalikan IKI, ya, dan kendalikan IKI. Inilah pesan dari kami sebagai dosen. Anda sebagai mahasiswa baru, selamat datang dan mudah-mudahan dengan datangnya ini kita mengharapkan Anda keluar dari STE sebagai manusia-manusia yang bertawakal, beriman, berilmu, dan bergabung kepada nusa dan bangsa. Itulah kalimat kami. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan tugas kita. Kami sebagai dosen melakukan tugasnya dan Anda sebagai mahasiswa melakukan tugasnya. Tugas dosen dan tugas mahasiswa itu sama-sama mengajar dan belajar. Mudah-mudahan semua bisa terrealisasi dengan baik hendaknya. Amin. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nurul Amin selaku dosen STIE Tuan Negeri Dumai. Jadi yang bisa saya tarik dari Bapak, mudah-mudahan saya nggak miss di sini. Pertama, seorang mahasiswa baru di prodi manajemen itu seharusnya bisa diciptakan sebagai ahli ekonomi, begitu Bapak ya? Ya. Ekonomi yang bersifat kalau bisa skalanya besar, tidak hanya di nasional tapi bisa go internasional. Mudah-mudahan kita bisa buat mimpi besar ini menjadi like a dream come true-nya, jadi kenyataan. Kemudian pola pikir harus berubah ya Pak ya, menjadi seorang sarjana karena memang prosesnya mereka-mereka atau mahasiswa-mahasiswa baru adalah memang lagi berproses untuk menempuh pendidikan, gitu Pak ya? Ya betul Bu. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Baiklah, terima kasih Bu. Kembali Pak. Selanjutnya nanti akan diteruskan oleh perkenalan oleh Ibu Liz Hafrida, SPD MSI. Kepada Ibu kami persilakan Ibu.
Baik, terima kasih Bu Ika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati Ibu Ketua Yayasan, Ibu Haslinar. Semoga di dalam perjalanan lancar untuk sampai ke Dumai. Kemudian yang saya hormati kepada pimpinan kita, Bapak Ketua STIE, Bapak Zul, dan Ibu Wakil Ketua, Ibu Rispa, dan juga kepada rekan-rekan dosen, Bapak Ibu, para dosen yang alhamdulillah bisa hadir pada saat ini, dan terkhusus kepada anak-anak kami, ya, mahasiswa baru STIE Manajemen ya, Angkatan 2000, kami ucapkan selamat bergabung di kampus kita, STIE Tuah Negeri. Perkenalkan, nama saya Liz Hafida, SPD MSI. Tempat lahir ada kampung kecil yang bernama Bandar Dalam Tengah. Nah, mungkin Anda pada enggak tahu itu ya. Itu daerahnya jauh itu. Ya. Dan saya lahir di tanggal 5 Oktober. Tahunnya titik-titik. Secret Bu ya. Boleh disembunyikan Bu. Rahasia nih. Formal saya untuk S1-nya, sarjananya, saya menamatkan di Universitas Bung Hatta dalam jurusan pendidikan. Kemudian S2 saya tamatkan di UNRI di ilmu lingkungan. Saya aktif mengajar, itu mungkin sudah cukup lama. Ya mungkin kalau dihitung sama ketua sama ibu wakil ketua mungkin nomor 3-nya lah saya, mungkin kayak gitulah di sini. Saya sudah mengajar dari tahun 2000. Kemudian saya dipercaya mengampu mata kuliah yaitu Pancasila, Kewarganegaraan, dan Kewirausahaan. Sedikit mengenai pesan-pesan dari saya untuk Anda mahasiswa baru. Ya. Anda sudah melangkah untuk menentukan pilihan masuk ke STIE Tuah Negeri. Ya, sudah seminggu Anda jalani. Tinggalkan kami dan kampus ini ketika Anda sudah memiliki gelar sarjana ekonomi. Jadi itu saja yang menjadi pesan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat tapi artinya adalah tinggalkan kita di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tuah Negeri Dumai, tetapi dengan gelar sarjana. Ya, iya Bu. Artinya memang harus progresif. Nah, sesuai dengan judul yang kita angkat, memang benar-benar harus progresif. Enjoy di prosesnya gitu Bu ya. Mudah-mudahan insya Allah 4 tahun nggak terasa. Ya. Oke, terima kasih kepada Ibu. Baik, selanjutnya yaitu akan diteruskan perkenalan oleh Ibu Hefi Zuswita, MSI. Kepada Ibu kami persilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pembina Yayasan, Bapak Zuas yang sedang dalam perjalanan bersama Ibu. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan, Ibu Ketua Yayasan, Ibu Haslinar, yang juga dalam perjalanan. Selanjutnya Ketua STIE dan Wakil yang berada di Pekanbaru, serta teman-teman dosen sejawat, dan tidak terlupakan Ananda semua mahasiswa baru yang telah bergabung di STIE Dumai. Perkenalkan, nama saya Hefi Zuswita MSI, panggilan Ibu Hefi.
tempat tanggal lahir itu Payakumbuh, 3 April 1972. Pendidikan formal S1 yaitu jurusan Administrasi Niaga di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pancarkuning. S2 yaitu Administrasi Kebijakan Bisnis juga di UIR. Mulai aktif menjadi dosen di awalnya AKRI yang sekarang berubah nama jadi STIE mulai tahun 2012. Juga sudah cukup lama. Kemudian mata kuliah yang Ibu ampu, yang pertama itu MTK Ekonomi, kemudian Statistik, dan Aplikasi Komputer Akuntansi. Dan pesan dan kesan yang Ibu sampaikan kepada mahasiswa semua, yang pertama, jangan sia-siakan amanah yang telah diberikan oleh orang tua Anda. Itu yang pertama. Mereka telah mempercayakan Anda untuk kuliah, bawa ijazah kepada kedua orang tua setelah Anda keluar dari STIE. Yang kedua, bermimpilah sebesar-besarnya. Jangan pernah merasa puas atas apa yang pernah Anda capai. Teruslah bekerja keras untuk mencapai dan meraih cita-cita. Yang ketiga, kami berharap Ananda semuanya akan menjadi pemimpin masa depan, terutama untuk Kota Dumai. Dan tidak tertutup kemungkinan untuk Indonesia kita. Itulah pesan yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Ananda semua. Terlebih dan terkurang, Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Happy. Jadi yang bisa kami tangkap adalah yang pertama pesannya jangan disia-siakan amanah, terutama dari orang tua, Ibu ya. Karena orang tua itu part yang paling penting nih buat kita supaya motivasinya jauh lebih besar lagi. Yang kedua adalah bermimpi besar ya Bu. Ya. Penting sekali buat anak-anak muda, termasuk saya juga anak muda harus jauh, mimpinya harus lebih besar lagi. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Baik, selanjutnya perkenalan yang akan disampaikan oleh Ibu Husnul Khotimah, SEMSI. Kepada Ibu kami persilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf sebelumnya karena saya lagi on the way ya di jalan karena tadi siang ada kegiatan di luar kota jadi sekarang masih di jalan. Jadi mohon maaf mungkin dalam audio maupun videonya kurang jelas nanti ya. Bu Ika, terima kasih Bu Ika. Ya Ibu. Yang terhormat Bapak Ketua STIE Tuah Negeri, yang kami hormati Ibu Wakil Ketua STIE Tuah Negeri, beserta Bapak Ibu dosen pengajar STIE Tuah Negeri, dan tentunya Ananda semua, mahasiswa baru tahun angkatan 2020-2021, program studi manajemen STIE Tuah Negeri. Selamat datang kepada mahasiswa baru. Perkenalkan, saya adalah Husnul Khotimah, yang biasa dipanggil Bu Husnul. Tempat tanggal lahir Madiun, mungkin belum ada yang kenal ya dengan kota Madiun. Kota Pecel. Iya. Tanggal lahirnya 10 September 1979. Cukup senior ya. Kemudian untuk pendidikan formal S1, S2, saya lulusan S1-nya tahun 2001, kemudian lulus S2-nya 2002. Cukup singkat memang, tahun 2002 sudah lulus sekitar 1 tahun 4 bulan. Jadi ada predikat tercepat waktu itu ya. Kemudian mulai aktif menjadi dosen tahun 2003, sempat vakum ya, waktu itu 2003 mengajar di AKRI, waktu itu masih
Akademi Akuntansi Riau di Pekanbaru, Jalan Arengka. Kemudian vakum beberapa saat dan bergabung lagi di Agri Dumai yang sekarang menjadi STIE Tuah Negeri. Kemudian pesan dari saya, tetap semangat dan tekun dalam belajar, aktif perkuliahan dan juga praktikum, kemudian juga banyak bertanya, sehingga selesaikan kuliah tepat pada waktu kira-kira 4 tahun. Dan sudah dibuktikan ada yang 3,5 tahun ya biasanya. Kemudian pesan yang kedua, dunia ini adalah rangkaian tanya ya. Jadi kita harus selalu siap menjadi jawaban atau mencari jawabannya. Kemudian juga yang ketiga, mahasiswa harus mempunyai IQ dan juga ditunjang dengan EQ. IQ adalah intellectual quotient atau ilmu, kemudian EQ adalah emotional quotient atau emosional, bisa mengendalikan emosi, dan senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena betapapun suksesnya pembangunan fisik yang kita lakukan, tentu kurang berarti tanpa adanya pembangunan manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Ananda semua tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih Bu Ika. Mohon maaf ini saya di jalan, jadi mungkin lebih singkat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati Ibu dalam perjalanan. Jadi yang bisa saya tangkap adalah, ini menarik Ibu ya, dunia ini adalah rangkaian tanya. Wah, banyak banget tanyanya nih ya, sehingga Ibu harus mampu mencari jawabannya itu Bu ya. Ya, benar. Betul sekali Bu Ika. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Oke, untuk melihat ini masih semangat apa enggak teman-teman mahasiswa baru ya, coba kita sebutkan lagi STIE Tuah Negeri Dumai, a great place to start ya. Kita coba skala tinggi ilmu ekonomi Tuah Negeri Dumai. Yourself-nya A great place to start. A great place to start. Ya, ayo ulangi lagi. Vote-nya udah mulai berkurang nih kapasitasnya ya. Yuk kita coba Pak Wika. Ya Bu. Kurang kompak. Iya kurang kompak. Manajemen tuh leadership-nya harus mantap ya. Yuk kita coba STIE Tuah Negeri Dumai. A great place to start. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan perkenalan dosen. Nah, ini dia ya, oleh Ketua Prodi Akuntansi Ibu Lailani Fitria Eskom MM. Kepada Ibu kami persilakan Ibu. Loh, kameranya lagi mencari-cari Ibu Lailani. Nah, And the play that show you. oke. Oke, baik Bu, saya mulai ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terhormat Ibu Hasrinar dan Bapak Zulkifli AS. Kemudian yang terhormat Bapak Zulkifli Z dan Ibu Rizka Eliza. Yang terhormat Ibu Kaprodi Manajemen, Ibu Ika Abita. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu dosen, dan yang saya sayangi seluruh mahasiswa untuk jurusan manajemen. Oh ya, beserta alumni ya. Maaf saya lupa. Kakak alumni kita ada. Aduh, maafkan saya. Kemudian
Untuk nama lengkap saya Lailani Fitria, Eskom MM. Kemudian tempat, tanggal lahir itu Pekanbaru 25 April, tahunnya titik. Saya ikut Bu Lis ya, tadi boleh ya Bu Lis ya. Oke, kemudian S1 saya di STM kami, kemudian S2 saya di UPI, S1 STM kami di Pekanbaru, S2 UPI di Padang. Kemudian saya juga D3, sebelum itu saya D3, saya alumni Akri tahun 2010. Jadi ceritanya saya angkatan terakhir alumni Akri di Pekanbaru, kemudian setelah saya terakhir di Pekanbaru 2007 itu kampusnya sudah pindah di Dumai ya. Untuk aktif menjadi dosen mungkin sekitar 2015 atau 2016 sekitar itulah. Kemudian pesan dan kesan saya untuk mahasiswa sekarang, belajarnya enak banget. Enak banget, kenapa? Karena lagi nongkrong sama kawan di kafe, kita bisa hadir sama dosen, saya hadir gitu ya, tetap jumpa sama dosen, tapi ngopi lancar, jalan terus. Ya, jadi sambil sisi positifnya aja sekarang ini. Jadi mungkin dulu cita-cita saya juga seperti itu, belajar kapan lah belajar di luar kelas gitu ya. Ternyata kamu beruntung lah, kita dulu aja ya. Oke, tetap yang harus diambil itu adalah sisi positifnya. Jadi pesan saya untuk mahasiswa itu aja, tetap semangat belajar kapanpun dan dimanapun. Jarak dan waktu mungkin ya kita nggak harus jadi patokan bahwa waktu dan tempat kita harus hadir gitu. Itu aja sih dari saya. Oke, Bu Ika, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, ini menarik yang saya tangkap adalah sekarang belajar udah enak. Mau nongkrong gitu ya, mau nongkrong tetap bisa. Jadi nongkrong oke, belajar oke. Tapi di masa pandemi kalau bisa nongkrongnya di rumah dulu, rame-rame di rumah ya. Di rumah rame-rame sama keluarga. Gitu. Tapi tetap belajar juga harus tetap jalan. Ya, terima kasih Ibu Lailani. Selanjutnya perkenalan dosen yang akan dilanjutkan oleh Ibu Melino Prilasari, SPAKMM. Kepada Ibu kami persilakan Ibu Melino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam seperjuangan. Selamat malam juga Ananda mahasiswa. Saya ucapkan selamat datang kepada Ananda semua yang bergabung pada prodi manajemen sekolah. Oh, Ibu. Ekonomi Tuah Negeri Dumai. Selamat menjadi keluarga besar. Suaranya ya? Iya. Ini jaringan mudah-mudahan bisa di. Jaringan saya lagi baru dan ini sekarang perkenalkan, nama saya Melina Prilasari.
saya lahir di Pekanbaru tanggal 22 November 1989. Dan alhamdulillah bakti masih kategori dosen muda. Saya bergabung menjadi tenaga pengajar pada STI Tuah Negeri ini udah sekitar 2 tahun yang lalu. Nah, mata kuliah yang saya ampu itu mata kuliah pengantar akuntansi 1 dan workshop pengantar akuntansi 1. Ibu? Oke, mungkin kendala jaringan ya, Bapak dan Ibu dan juga teman-teman mahasiswa baru. Mungkin kita akan lanjutkan mungkin Bu Meli nanti ya, mudah-mudahan dalam kondisi jaringan yang baik saya pikir ya. Baik, coba kita lanjutkan terlebih dahulu untuk dosen ini. Insya Allah nanti kita akan sambung kembali ke Ibu Meli ya. Baik, selanjutnya perkenalan dosen yang akan dilakukan oleh Ibu Merianti, SE MSI. Kepada Ibu kami persilahkan Ibu. Terima kasih Bu Ika. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Yayasan STIE Tuah Negeri Dumai, Ibu Aslinar, dan yang saya hormati Bapak Direktur dan Ibu Wakil Direktur STIE Tuah Negeri Dumai. Selamat malam Bapak Ibu, dosen-dosen yang hadir pada malam hari ini. Dan yang saya banggakan mahasiswa baru, selamat bergabung dan selamat datang di STIE Tuah Negeri Dumai. Perkenalkan, nama saya Merianti, SE MSI. Saya lahir di satu pulau di Kepulauan Riau, yaitu Tanjung Balai Karimun, pada tanggal 26 Mei 1981. Dan pendidikan formal pendidikan formal saya itu dari D3. Saya merupakan alumni dari AKRI Kota Dumai, di angkatan pertama AKRI Kota Dumai. Terus saya menyelesaikan kuliah di UT, S1-nya dari UT, dan saya melanjutkan S2 di UNRI. Saya baru bergabung di STIE Tuah Negeri Dumai lebih kurang 2 tahun, dan di sini saya dipercayakan mengampu mata kuliah manajemen keuangan, pengantar akuntansi 1, dan juga akuntansi perbankan di semester 6. Adapun pesan dan kesan dari saya buat mahasiswa baru yang baru bergabung di Prodi Manajemen, jadilah mahasiswa yang penuh perubahan dengan smart, menjadikan pribadi yang lebih kreatif dan tetap semangat dan tekun dalam menjalani pembelajaran, pendidikan, dan semoga apa yang dicita-citakan tercapai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mary atas perkenalannya. Jadi Ibu juga alumni dari AKRI Bu ya sebelum diganti nama. Iya, saya salah satu alumni dari AKRI. Berarti dosen-dosen kita udah mantap semua ya. Ibu Lailani juga, beliau juga menyelesaikan D3 beliau di AKRI sebelum berganti nama menjadi STIE. Kemudian Bu Mary juga, gitu Bu ya. Berarti Ibu udah graduation atau sudah wisuda 3 kali Bu ya? Iya, iya Wika. Mantap, luar biasa. Nanti nyusul yang keempat insya Allah ya Bu. Insya Allah. Baik, jadi yang bisa saya tangkap adalah jadilah mahasiswa yang penuh smart saya pikir Bu ya. Jadi mahasiswa emang harus diarahkan ke arah yang progresif dan smart supaya apa yang diinginkan, apa yang kita ciptakan bisa tercapai nantinya. Begitu Bu ya. Iya. Terima kasih Ibu Mary. Selanjutnya yaitu perkenalan dosen oleh Ibu Wilda MAK. Ibu Wilda kira-kira hadir pada malam hari ini, Ibu Wilda.
Izin Ibu Wilda. Nggak hadir kayaknya. Tidak hadir Bu ya. Mungkin beliau berhalangan hadir pada malam hari ini, tapi beliau juga salah satu dari dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tuah Negeri Dumai. Beliau bernama lengkap Wilda SEAK MAK. Kemungkinan beliau pada malam hari ini tidak bisa bergabung dengan kita. Baiklah, selanjutnya perkenalan dosen yang akan dilakukan oleh ini Miss kita nih ya, Miss Laili Maya Sangaji BBA MBA. Kepada Miss kami persilakan Miss. Miss Laili. Laili tadi ada. Tadi ada Bu ya? Ada tadi. Ada. Miss, kita bergabung dengan kita Miss. Oke, sambil menunggu Miss, mungkin kita kembali ke Ibu Meli. Tadi karena jaringan tidak baik, kemudian suara juga putus-putus. Ibu Meli. Ibu Meli. Mungkin jaringan kembali. Coba hilang kali. Baiklah kalau begitu. Berarti perkenalannya terakhir nih dari saya berarti nih. Gitu Pak ya? Ya Bu ya, izin ya Bapak Ibu. Masa jadi moderator aja? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Yang saya hormati Ibu Ketua Yayasan, Bapak Pembina, Bapak Ketua STIE dan Bapak Wakil Ketua STIE, Bapak Ketua LPPM, Ibu Ketua SPMI, Ibu Ketua Prodi Akuntansi. Selamat malam, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Ika Apia Septira, SEMSI. Saya lahir di Palembang. Nah, ini saya temannya Pak Yudi nih, ya Pak ya. Kita sama-sama lahir di Palembang, Pak Wong Togalo nih. Ya, saya lahir pada tanggal 2 September 1992. Nah, jadi saya di kampus nih paling muda sekali. Tapi dari postur tuh cukup besar gitu loh. Jadi memang umurnya masih muda, tapi posturnya nggak bisa dikatakan kecil gitu ya. Gitu. Jadi pendidikan formal saya menamatkan strata 1 saya di Universitas Sumatera Utara. Saya mengambil jurusan manajemen. Maka saya punya klik sekali dengan Anda teman-teman mahasiswa karena kita sama-sama dari jurusan yang sama yaitu manajemen. Kemudian saya menyelesaikan strata 2 saya juga di Universitas Sumatera Utara, mengambil jurusan ilmu manajemen. Jadi saya memang dekat sekali dengan manajemen, sehingga ketika saya mengajar di STIE dan berkesempatan bergabung di manajemen, senangnya luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Gitu. Kemudian saya bergabung, saya mengampu mata kuliah pengantar manajemen, kemudian manajemen sumber daya manusia, manajemen operasional, ya berhubungan dengan manajemen. Nah itu juga yang saya ampu. Kemudian saya bergabung di dahulunya AKRI, tapi sekarang sudah berganti nama menjadi STIE. Tahun lebih kurang 2018 saya bergabung di STIE. Kemudian pesan-pesan saya ingin saya sampaikan adalah simple aja. Saya sudah selalu katakan di kelas bahwa saya punya rumus yang klasik, yang old school, tapi masih eye-catching di zaman yang sekarang. Kalau Anda masih ingat bahwa saya selalu mengatakan ada input yang akan menghasilkan sebuah output, gitu ya. Tetapi ingat bahwa untuk menghasilkan output itu tidak ujug-ujug langsung output, tapi ada proses. Jadi bagi teman-teman mahasiswa baru, saya sangat ingin bahwa Anda menikmati prosesnya, enjoy aja, karena saya juga dulu pernah duduk seperti Anda, ya menjadi mahasiswa baru, tetapi motivasi saya besar, gitu. Jadi ingatlah apa sih goals-nya. Jadi saya kalau mengatakan di kelas, if you have a goals without plans, it's just a wish, gitu kan. Jadi kalau Anda punya goals tapi without a plan, jadi Anda nggak punya rencana nih, hanya wish aja, ya sebuah harapan dan lain-lain. Nah, STIE Negeri Dumai adalah great place to start untuk Anda bisa make your dream come true, gitu loh.
jadilah seorang entrepreneur, jadilah seorang yang mempunyai jiwa leadership, terutama mempunyai jiwa entrepreneur yang luar biasa. Jika kedepannya Anda bisa buka lowongan yang sebesar-besarnya untuk mengembangkan terutama kota Dumai kita yang kita cintai. Saya pikir begitu, Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya pikir kita bisa bersambung dengan Ibu Meli atau Miss Laili. Sure about that. Ibu Laili, Miss Laili dan Ibu Meli sudah bergabung dengan kita. Kayaknya belum Bu ya, Bu Lis ya. Sepertinya belum Bu Ika. Belum bergabung, oke, baiklah. Lanjut saja saya pikir acaranya. Nah ini kesan dan pesan yang luar biasa dari teman-teman yang sudah menyelesaikan studinya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tuan Negeri Dumai. Ya, ini adalah teman-teman kita dari bisa dikatakan menyelesaikan ya. Yaitu yang pertama ada Maizura. Selamat malam Maizura. Assalamualaikum. Kemudian juga ada kalau di sini tulisannya Mas Niki Kirenzi. Wah, ini lumayan. Panggilannya apa sih? Agus Darmawan. Jadi nama kerennya. Itu nama kerennya sih. Maizura dan Agus adalah teman-teman yang sudah menyelesaikan sekolah studinya di sekolah pendidikan. Sekolah Negeri Dumai. Baik, saya pikir saya mau dengar nih kesan-kesannya selama berproses di institut kita seperti apa. Saya pikir ladies first ya, Mas Agus ya. Silakan. Silakan kepada Maizura. Baik. Terima kasih Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Hasninar sebagai Ketua Yayasan Setia Tuan Negeri Dumai. Yang saya hormati Ibu Rizka dan Pak Zulkifli sebagai Ketua dan Wakil Ketua Yayasan Tuan Negeri Dumai. Kemudian yang saya hormati Ibu Ika Apya sebagai moderator beserta dosen-dosen. Kemudian beserta teman-teman anak maba, penerus ST Tuan Negeri Dumai. Saya Maizura, insya Allah alumni ST Tuan Negeri Dumai angkatan tahun 2019-2020. Di sini aktivitas saya sehari-hari itu saya sudah bekerja. Di mana saya bekerja di salah satu bank. Saya di sana sebagai teller. Saya juga bekerja dan sambil berkuliah di malam harinya. Saya ambil kuliah jadwalnya di malam hari karena bisa siangnya untuk bekerja. Itu salah satu tipsnya sih yang bisa digunakan untuk kuliah sambil bekerja. Dan di AKRI atau di Setia Tuan Negeri itu juga menyediakan ada jadwal pagi dan malam. Jadi bisa digunakan untuk yang bekerja. Untuk adik-adik maba yang baru, semangat kuliahnya walaupun online sekarang ya, tetap semangat kuliahnya, ngerjain tugasnya, jangan males-males. Mungkin itu saja dari saya. Mohon doanya semoga tahun ini wisudanya bisa offline ya Bu ya, nggak online. Karena ya lebih enaknya yang offline ya Bu, bisa tatap muka, merasakan momen wisudanya langsung ya Bu. Itu harapan saya untuk anak maba, semangat kuliahnya. Itu aja sih Bu. Ya, dari saya terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Maizura selain bekerja, juga trik yang diambil adalah memang harus kuliah kembali. Artinya memang mensupport daripada paling tidak pengalamannya dari pendidikan dan juga pekerjaan. Sehingga
pagi hari itu Mezuraya, malam hari itu berkuliah. Nah, ini waktunya nih mantap lagi. Terima kasih Mbak juga atas kesan dan pesan yang telah disampaikan. Sama-sama Bu Ika. Selanjutnya yaitu Mas Niki nih atau Mas Agus nih. Ya. Mas. Ya, terima kasih Bu Ika Pia selaku moderator. Suara saya diterima dengan baik. Gimana Mas? Suara saya bisa diterima dengan baik? Bisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pembina Yayasan Tuan Negeri Dumai Bapak Haji Zulkifli As, SDMSI, Ketua Yayasan Tuan Negeri Dumai Ibu Haji Haslinal MSI, kemudian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tuan Negeri Dumai Bapak Dr. Haji Zulkifli ZMM, dan Ibu Wakil Ketua SDM Dumai Ibu Hajah Ispa Eliza SDMM, Bapak Ketua LPPM, dan seluruh staf beserta tenaga pengajar, Bapak Ibu dosen di Tuan Negeri Dumai yang banyak berjasa atas ilmu-ilmu yang telah diberikan, khususnya kepada kami alumni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tuan Negeri Dumai, serta teman-teman alumni dan adik-adik mahasiswa-mahasiswi baru yang sudah memberikan pilihan untuk menuntut ilmu dan belajar di tempat yang tepat dengan dosen-dosen yang sangat luar biasa. Perkenalkan, saya Agus Darmawan. Saya nggak tahu dulu nama saya kenapa Niki, karena memang dulu saya basicnya bekerja di media radio, dan dulunya bos saya bilang nama Agus itu jelek untuk disiarkan, sehingga harus diganti dengan nama Niki, karena ketika itu beliau sedang ngopen-ngopennya sama Niki Astria. Dan saya belajar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tuan Negeri itu dulunya masih Akademi Akuntansi Riau pada tahun 2017, dan alhamdulillah menyelesaikan pendidikan di tahun 2020 ini, dan alhamdulillah tepat 3 tahun di prodi D3 Akuntansi. Dan mungkin kelihatan dari wajah, saya lahir dan besar di Dumai 33 tahun lalu, yaitu 12 Agustus 87. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah, pesannya adalah bahwa umur itu bukan menjadi alasan untuk stop dan menyudahi dalam belajar dan juga menuntut ilmu. Lulus dari SMA YKPP, jurusan Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA pada tahun 2006 lalu, kemudian itu mengharuskan saya untuk bekerja membantu ekonomi keluarga ketika masa itu. Dan kemudian tahun 2017, tahun yang tepat dalam saya membagi waktu, dan agak sedikit lega dan ringan dari segi tanggungan ekonomi, hingga atas asas tuntutan pekerjaan juga mengharuskan saya untuk paham lebih dalam akan ilmu akuntansi dan perpajakan, apalagi sistem dan metode perpajakan negara kita ini selalu berubah-ubah, karena basic saya dulunya ilmu pengetahuan alam ketika duduk di SMA. Dan kenapa saya memilih Akri ketika itu, karena memang cuma satu-satunya di Dumai yang memiliki jurusan akuntansi dan mengajarkan perpajakan. Ditambah juga kampus kita sekarang ini sudah terakreditasi, yaitu B ketika itu. Dan buat adik-adik peserta didik baru, itu jangan berkecil hati, yang mungkin memang jalannya harus menempuh dan melanjutkan pendidikan itu hanya di kota Dumai. Ya mungkin adik-adik ada yang diajak teman, wah oh di Dumai ya, wah itu enak nih di luar kota, ada suasana baru. Tidak ada bedanya, sebab tujuan utama kita dalam menempuh pendidikan adalah menimba ilmu dan ambil pelajaran atas segala pendidikan dan kemudian yang kita dapatkan kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari serta di dunia kerja nantinya. Yang menentukan masa depan kita itu selain Allah SWT, yaitu juga usaha, optimisme, dan kegigihan kita sendiri. Dan dimulai dari mana? Yaitu dari pendidikan yang sekarang adik-adik akan tumbuh, insya Allah 3 atau 4 tahun ke depan selesai. Yang penting adalah serap semua ilmu yang dosen-dosen berikan, sebab dosen kita ini semuanya luar biasa. Dan sambil bersabar, semoga pandemi ini bisa segera berakhir. Kita doakan bersama
Kemudian proses belajar mengajar secara tatap muka bisa segera dilaksanakan, ketemu secara langsung dengan dosen-dosen yang luar biasa untuk tanya jawab, tidak via daring lagi. Baik kampus, dosen maupun mahasiswa itu tidak ada yang ingin musibah seperti ini. Dan insya Allah jika diberikan kesehatan dan rezeki oleh Allah SWT, saya ingin mengikuti jejak Bu Mary ini sepertinya. Akan melanjutkan S1, saya di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Luar Negeri di tempat yang sama, dan semoga nanti bisa menggantikan Bu Mary atau juga bersama Bu Mary untuk menjadi dosen dan bersama Bu Ika juga. Demikian itu saja yang bisa saya sampaikan, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus ya. Jadi yang saya tangkap adalah menariknya bukan penghalang. Jadi umur bukan untuk terus naik lebih tinggi. Karena teman-teman saya kemarin ketika belajar itu anak-anak tahun 2000-an, Bu. Jadi kayak beda sendiri. But anyway itu nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Buktinya Anda membuktikan itu dengan lulus. Saya pikir tepat waktu lah. Tepat waktu. Selamat kepada Mas Agus dan Mas Yura. Terima kasih teman-teman alumni, saya pikir ya sudah bisa dikatakan alumni. Mudah-mudahan wisudanya bisa offline ya. Mudah-mudahan. Amin. Harapannya seperti itu. Bisa offline atau online sama aja. Rasa pride-nya itu, kebanggaannya luar biasa karena telah bergabung di STI Tuah Negeri Dumai. Terima kasih teman-teman alumni. Mudah-mudahan terus sukses ya di masa yang akan datang. Jangan lupa alma maternya. Amin. Oh iya. Kembali lagi ke STIA nanti ya. Baiklah, saya pikir perkenalan alumni sudah, dosen sudah, kata sambutan maupun materi sudah tersampaikan. Saya masih menunggu Ibu Meli dan Miss Laili, apakah sudah terhubung? Sudah tersambung? Dan Ibu Miss Laili, apakah sudah tersambung dengan kita? Saya belum tersambung, yaitu berhubung jaringan. Baiklah, untuk melihat nih apakah teman-teman masih semangat atau tidak, coba kita ulangin lagi nih ya. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tuah Negeri, jawabannya kita bahas sebelum nanti kita masuk ke sesi diskusi. STI Tuah Negeri Dumai. A great place to start. Satu doang, yang lain mana nih? STI Tuah Negeri Dumai. A great place to start. Lihat nih Bapak Ibu ya, semangatnya mulai gitu ya. Oke, selanjutnya adalah diskusi. Nah, ini diskusi kami persilakan buat yang ingin menyampaikan pertanyaannya mengenai dunia kampus atau mengenai dengan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Wakil Ketua STI. Boleh teman-teman silakan yang ingin bertanya. Silakan. Forum yang baik untuk Anda bertanya, saya pikir. Ya, bertanya bagaimana apa namanya progresif yang baik gitu. Silakan. Ya Bu. Sembari menunggu pertanyaan, mungkin info mengenai absen dulu Bu Ika. Oh ya, izin, benar sekali. Jangan lupa teman-teman mahasiswa baru dan yang berpartisipasi dalam meeting ini untuk mengisi absensi yang sudah kita share di chat. Begitu Bu Lis ya? Sudah. Di chat Zoom-nya. Silakan dilihat. Jadi absensi sudah diharapkan semua Bapak Ketua, Ibu Wakil Ketua untuk mengisi juga. Iya. Karena alhamdulillah kita nanti bisa mahasiswa baru terus ya sertifikat dan daripada malam keakraban ini. Silakan yang ingin bertanya. Silakan. Silakan. Gilang Lutfi. Nah, ada pertanyaan nggak kira-kira dengan materi yang telah disampaikan tadi? Atau ada yang ingin bertanya dengan para dosen kita?
jangan tentang mata kuliah dulu ya malam ini ya. Nah gitu. Jadi ini global aja gitu. Ya silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ya kemudian ini banyak nih teman-teman mahasiswa baru nih. Rabiatul, tanyakan nggak? Sembari mengisi absensi ya yang ada di kolom chat Anda. Bu Ika. Ya silakan Pak. Ika ini kan absensi untuk mahasiswa saja kan? Itu Pak, partisipan yang ada di meeting ini Pak. Oh gitu. Ya. Silakan teman-teman mahasiswa baru ada yang ingin ditanyakan. Nah ini kesempatan yang baik loh untuk Anda bisa bertanya lagi dan tanggapan Anda terhadap acara dalam keagamaan. Ilvan Sofyan, tanyakan. Jolin, ada yang tanyakan? Silakan. Ini proses diskusi. Ini tanyakan, silakan. Bagaimana kampung Bu, apakah kita bisa nih Bu lulusnya sampai dengan tidak kurang atau tidak lebih dari 4 tahun? Nah itu saya tanyain. Atau Bu, gimana motivasinya supaya kami bisa lulusnya atau menjalani proses dengan baik? Nah tuh, silakan. Sepertinya Novi Armadani ingin bertanya ke Bu Ika. Jaringan. Silakan. Tanya. Bu, saya izin bertanya deh, Bu. Ya, silakan. Sebutkan nama dan NIM-nya. Nah, nama saya Gilang Lutfi. Iya. NIM-nya 206 120 1017. Ya. Ini terkait perkuliahan nih, Bu. Misalnya nih, seandainya udah kuliahnya udah tetap sudah tidak daring lagi, tetap muka gitu. Nah, itu misalnya kan kayak udah mungkin ada kawan-kawan yang kerja shift gitu. Bisa nggak misalnya ketika dia shift sore kan, terus shift malam, kan nggak bisa masuk kelas tuh, diganti ke kelas pagi gitu, gabung sama teman pagi gitu. Ini itu saja, Bu. Berganti kelas menjadi kelas. Ya, diganti jadwal gitu, tapi ketika pas jaga malam aja gitu. Oh, seperti itu. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Saya tangkap dulu pertanyaannya. Saya, Bu. Silakan. Nama saya Korek Taviani Suardi, NIM 2061201010 dari kelas manajemen malam. Saya ingin bertanya, bagaimana jika nanti pada saat, misalnya saya bekerja ini, dapat pekerjaan, dan pada itu ada sibuk-sibuknya kelas akhir, kayak ada skripsi gitu, Bu. Gimana ngatasinnya gitu? Bagaimana kalau Anda lagi sibuk-sibuknya tapi pas ada skripsian begitu ya? Iya, lagi bekerja situ lagi nge-skripsi juga gitu. Seperti saya kayaknya, Bu Ika. Oke. Ada yang lain silakan. Yang lain lagi saya tampung, mungkin satu pertanyaan lagi saya pikir boleh lebih nggak apa-apa. Bu. Ya. Bu, nama saya Rabiatul Adawiyah. NIM saya 20612011041. Saya mau bertanya, apakah kami mahasiswa baru masih ada kegiatan aspek? Mahasiswa baru ya? Masih ada kegiatan aspek? Iya. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bu Ika, ya, Ibu, izin sebentar.
Ya, Bu. Untuk absen dari kita para dosen sudah ada linknya. Oh, Jadi linknya berbeda. mana linknya? Di chat Pak, di chat apa? Chat Zoom. Ya, ya. Terima kasih, Bu. Jadi Bapak Ibu dosen silakan juga untuk mengisi absensinya yang ada di chat Zoom. Ada pertanyaan? Balik ke diskusi. Tidak ada. Oke, saya pikir saya ingin menanyakan ini ya, mungkin kepada Ibu Wakil, ini Bu atas beberapa pertanyaan. Oke, pertanyaan mengenai misalnya nih Bu, ya, perkuliahan dari Gilang Lutfi, perkuliahan sudah tidak daring, tetapi mungkin ada pekerjaan di shift pagi yang mungkin Gilang ini berada di kelas malam manajemen. Apakah bisa ketika dia mendapat shift malam tadi sehingga tidak bisa berkuliah pindah kelas ke pagi begitu Ibu? Tapi kalau tidak ada pekerjaan di malam hari, dia kembali di kelasnya malam hari. Itu loh Ibu. Mohon Ibu tanggapan. Oke, ya. Terima kasih Bu Ika. Saya akan menjawab pertanyaan dari mahasiswa kami, Gilang tadi namanya ya. Benar Ibu, Gilang Lutfi. Gilang Lutfi. Untuk mahasiswa kami Gilang Lutfi, jika di mana ada kemauan di situ ada jalan. Kira-kira paham nggak jawabannya? Gimana Gilang? Ayo. Paham Bu, paham. Paham. Nah artinya begini. Jika memang suatu saat nanti Gilang itu jadwal kuliah kita itu sekarang daring, sementara besok ada tatap muka. Antara tatap muka dengan daring ini nanti jadwalnya bentrok. Nah, artinya mahasiswa harus memilih tetap kuliah atau memilih tetap bekerja atau memilih kedua-duanya. Nah, di sini mahasiswa itu cenderung memilih kedua-duanya. Nah, solusinya nanti jika kejadian seperti itu memang jadi kenyataan, umpamanya Gilang sekarang masuk kuliah malam. Nah, sementara besok mau pindah ke pagi itu dengan ketentuan yang pertama selesaikan semester 1 ini dulu. Nah, sudah selesai semester 1, sudah keluar nilai, mau pindah kuliah itu dibenarkan dengan ketentuan yang pertama mengajukan permohonan pindah kelas. Itu dari kelas malam ke kelas pagi. Nah, di dalam permohonan itu nanti dicantumkan juga apa yang menyebabkan Gilang ini pindah. Jika umpamanya masalah pekerjaan, lampirkan surat pekerjaan dari tempat bekerja asal. Nah, kemudian karena terjadinya perubahan ini, kecenderungannya di tempat kita itu biasanya dari kelas pagi pindah ke kelas malam. Sementara dari kelas malam pindah ke kelas pagi itu boleh dikatakan jarang sekali. Jarang sekali terjadinya. Yang pindah itu dari kelas pagi ke kelas malam. Nah, untuk itu, karena kelas malam itu berbeda uang SPP-nya, biayanya dengan pagi, maka kewajiban mahasiswa jika dia pindah kelas dari pagi ke malam, artinya biayanya pindah ke kelas malam. Tetapi kalau dari malam pindah ke pagi, tidak terjadi perubahan biaya. Jadi begitu Gilang. Bagaimana Gilang Lutfi, apakah sudah terjawab atau ada yang ingin diskusikan kembali? Jadi memang kalau yang saya tangkap hidup adalah pilihan gitu ya Bu ya. Iya, itu adalah pilihan. Kalau posisinya emang Gilang lagi di dalam perkuliahan, pekerjaan mungkin itu tidak bisa berada di pagi malam hari, harusnya maaf di pagi hari atau di malam hari yang bentroknya di mana begitu ya, sehingga harus benar dipilih. Nah, kira-kira kenapa Anda masuk di institut ini, sekolah tinggi ini dengan motivasi apa? Sehingga jangan menjadikan halangan bahwa Bu, saya bekerja begini segala macam. Mohon maaf bahwa rata-rata hampir dari kita juga punya kesibukannya. Tetapi itu tadi, hidup adalah pilihan. Sehingga tepat ketika Anda masuk di departemen manajemen atau prodi manajemen, di sini kita belajar bagaimana sih membuat pilihan yang tepat. Atau betul kata Ibu Wakil Ketua tadi katakan bahwa dua-duanya jalan juga nggak apa-apa, asal bisa memanage.
Nah, begitu Bu ya? Iya, jadi emang harus bisa di-manage Gilang. Saya pikir begitu. Mudah-mudahan tidak terjadi kendala sampai kamu menyelesaikan studinya di STIA. Karena Gilang? Ah, Gilang, gimana? Ya, bagaimana Gilang? Ya, sudah cukup jelas, Bu. Itu jelas, ya. Siapa tadi kemudian? Kemudian Bu, Kori Oktaviani. Nah, jadi ini Bu, bagaimana kalau misalnya Kori ini pada saat lagi penyusunan skripsi, tapi malah sibuk-sibuknya bekerja, Bu. Nah, ini mungkin harus dengan Gilang Lutfi nih. Cuman lebih dimodifikasi lagi nih. Nah, silakan Ibu tanggapannya, Ibu. Oke. Siapa namanya tadi mahasiswa kita? Kori Oktaviani. Saya panggil Kori aja ya. Oke, mana Korinya? Kori? Ya, Bu. Oke. Nah, untuk Kori, itu kedua kakak alumninya itu orang prestasi semua loh. Itu Mas Agusnya orang pekerja swasta, terus kakak Maizuranya itu pegawai bank. Jangan tanya ibu, dia tanya mereka bagusnya. Begitu ya? Nah, kalau tanya ke ibu, bagi ibu senang aja. Yang pertama, jangan menumpuk-numpuk pekerjaan. Nah, menumpuk pekerjaan di sini maksudnya, kalau untuk membuat skripsi, syarat membuat skripsi adalah selesai melaksanakan PKL. Nah, jadi PKL-nya itu jangan ditunda-tunda. Yang kedua, setelah kita selesai melaksanakan PKL, ada kewajiban membuat laporan PKL. Nah, jika laporan PKL belum selesai, maka SK bimbingan tugas akhir untuk skripsi belum bisa. Nah, ini mungkin Mas Agusnya tuh tadi nonton tuh merasa mungkin ya Mas Agus ya, terlambat PKL-nya. Terlambat PKL-nya, terlambat juga akhirnya tugas akhirnya. Nah, kalau masalah tugas akhir itu nggak begitu repot. Kalau memang kita punya data dalam 1 bulan, insya Allah, Mas Agusnya berapa minggu cuman tuh ngerjakan tugas akhirnya? 3 minggu ada Mas? 2 mingguan. 2 minggu bisa. Iya. 2 minggu ya Mas Agusnya? 2 minggu. Ya, 2 minggu. Nah, kalau 2 minggu itu kerjanya sangat repot sekali. Jika pekerjaannya itu tidak ditumpuk-tumpuk, insya Allah bisa dikerjakan. Tetapi kalau pekerjaannya ditumpuk-tumpuk, risiko sendiri. Ya, kalau memang pekerjaannya tertumpuk-tumpuk, seharusnya selesai 4 tahun, bisa jadi 5 tahun. Tetapi janganlah hal itu terjadi. Buktinya Mas Agus tuh bisa tuntas tuh 3 tahun juga ya Mas Agus ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Bagaimana Kori? Ya. Yang positif aja dia masih jauh itu. Untuk skripsinya masih jauh itu si Korinya. Masih 3,5 lagi. Gitu Kori. Iya, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Berikutnya siapa lagi? Gak apa-apa Kori, jalanin saja. Nikmatin. Ya, kan gitu Bu ya? Iya. Nah, betul. Baik Bu, selanjutnya ini pertanyaan dari Rabiatul Adawiyah. Nah, pertanyaannya begini Bu, apakah mahasiswa baru masih ada kegiatan daripada ospeknya Ibu? Silakan Ibu tanggapannya Ibu. Oke. Mana Adawiyahnya mana? Saya Bu. Oke. Ini untuk STIA Tuan Negeri, untuk ospek itu dalam keadaan normal kita melaksanakannya setelah belajar 2 minggu. Nah, untuk tahun sekarang itu kita belum bisa memastikan apakah ospek diadakan atau tidak. Ini hampir sama juga dengan wisuda ini manual atau online. Karena beberapa syarat yang harus kita penuhi, itu yang pertama adalah izin dari gugus tugas COVID-19. Yang kedua, kita membuat pernyataan ke Polres Dumai. Nah, jika umpamanya syarat-syarat ini bisa kita penuhi, kita diizinkan oleh gugus tugas dan Polres Dumai, serta yang berwenang lainnya, kita adakan ospeknya. Tetapi jika tidak diizinkan, nanti kita cari solusi yang lain. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi mahasiswa kita, jika ada masalah yang bisa ditanyakan, boleh menghubungi penasihat akademis masing-masing, atau boleh juga menghubungi
kami yang ada di kampus, siapa dosennya boleh pilih. Nah, kapan sempat boleh datang. Oke, Dahlia? Dahlia? Ya, Bu. Oke, bagaimana jawabannya? Puas? Atau masih ada pertanyaannya? Yo, nggak apa-apa, silakan. Silakan. Bu, ospek tuh wajib atau enggak, Bu? Ospek itu wajib atau tidak? Kalau ospek itu kan singkatan dari orientasi pendidikan dan pengenalan kampus. Nah, itu artinya yang dikenalkan itu bukan fisik kampusnya, tapi manajemen dan pengelolaan kampusnya, mulai dari masuk sampai sudah besok. Yang itu yang akan kita lalui, kita bicarakan di awal pendaftaran atau awal perkuliahan ini. Nah, jadi Ibu belum bisa pastikan kita ini ospeknya seperti biasa atau daring. Nah, karena kita tergantung kebijakan pemerintah dalam hal pembelajaran ini. Nah, kalau umpamanya untuk materi-materi sekarang ini sebenarnya isinya sudah ospek kita nih. Nah, kan ospek itu perkenalan dengan dosen, perkenalan dengan pimpinan, perkenalan dengan yayasan, ada komunikasi timbal balik. Nah, itu semua kan sudah kita jalani sekarang. Ya, ada ya? Oke. Oke, makasih. Izin, Bu. Iya. Saya sedikit menambahkan, Bu. Iya, silakan, Bu Lis. Oke, terima kasih Ibu Espa dan Bu Ika. Jadi untuk tambahan dari saya, mungkin Adawiyah Nadi namanya ya. Anak kita Adawiyah masih memakai istilah ospek ya. Kalau sekarang kita nggak namanya ospek lagi. Namanya pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Nah, karena itulah tadi Ibu Wakil Ketua Ibu Rispa menyampaikan, kalaupun misalnya nanti kita tidak ada ospek ya Bu, ini udah sama dengan ospek kan begitu ya Bu ya? Nah, tapi namanya bukan ospek ya nak, PKKMB namanya. Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Mungkin itu aja, terima kasih. Terima kasih Ibu Lis, terima kasih juga Ibu Rispa yang telah menyampaikan tadi tanggapannya buat mahasiswa baru kita yang bertanya tadi. Ada lagi yang ingin ditanyakan lebih lanjut? Ayo, silakan. Kapan lagi Anda dapat momen seperti ini nih, ngumpul semua, ada Bapak Ketua, ada Ibu Wakil, ya ada dosen-dosen, silakan. Ada alumni juga gitu. Silakan yang ingin bertanya. Masih ada kesempatan satu lagi saya pikir sebelum nanti kita closing. Yola Priscilla, ada yang ingin ditanyakan? Apa ya, Bu? Saya pun bingung jadi yang mau nanya apa. Karena udah ngedengerin dari dosen juga udah, dari alumni juga udah. Jadi menurut saya udah cukup sih. Cukup ya? Iya, Bu. Charlie, ada yang ingin ditanyakan? Ibu? Iya, silakan. Mau nanya, biasanya setia ada event-event gitu nggak, Bu? Event-event ini event apa ini dulu? Kayak ada event-event spesial gitu, kayak gitu. Event-event kampus. Event kampus. Oke. Izin Ibu Rispa, silakan. Tanggapannya Ibu. Iya. Untuk pertanyaan ini saya serahkan ke Bu Lis deh. Nah, kita bersambung ya Bu Lis ya. Sambung. Silakan disambung Bu Lis. Oke, terima kasih Ibu diberikan kesempatan kepada saya. Saya menjawab pertanyaan dari Kori ya, Kori. Ya, Bu. Oke. Jadi kalau mengenai event-event sebenarnya itu bisa juga tanya sama Mas Agus lah itu, ya. Jadi kalau kita di STIE asal anaknya mau
ya, kita akan membimbingnya. Mau apa saja. Ya, selama ini lomba-lomba yang kita ikutkan dengan event nasional pun kita ikutkan. Ada beberapa event yang sudah kita menangkan, walau mungkin belum juara 1, tapi lumayan juara 2, seperti yang diikuti Cerdas Cermat yang dibimbing oleh Bu Lani waktu itu, dan kewirausahaan juga. Jadi banyak sekali event-event dan kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat pun banyak. Intinya, apabila Anda mau, kami akan membimbing dan kami akan mendampingi. Nah, itulah jawabannya. Nah, kalau apa-apa saja bisa tanya sama Mas Agus tadi, Mas Diki. Nah, kemarin banyak itu kami ada kegiatan wisuda. Banyak ya Bu. Nah, Banyak ya Bu iya. ya. Banyak ya. Jadi itu adalah kesan-kesan bagi Mas Agus dan kawan-kawan itu meninggalkan kampus, ya. Bagaimana Ya. suka dukanya di dalam kegiatan-kegiatan kita. Mungkin itu dari saya jawabannya, Ibu Rispa dan Bu Ika. Mungkin ada yang menambahkan yang lain barangkali. Oke, saya tambahkan. Siapa tadi mahasiswa kita namanya? Kori, Bu. Kori. Kori? Iya, Bu. Kori itu prestasinya apa waktu SMA? Ibu tantang dulu deh. Biasa kalau di SMK, kan saya jurusan SMK. Di SMK 1, biasa itu di jurusan akuntansi saya kan, Bu. Ya. Pada waktu itu jarang ada olimpiade-olimpiade gitu, Bu. Di sana tahun saya belum ada, jarang kali ada olimpiade. Di situ kebanyakan SMK 1 ngikut tentang banyak ekstrakurikuler aja biasanya, Bu. Oh, begitu. Ya, untuk contohnya kita untuk Olimpiade itu tingkat provinsi, tingkat Sumatera itu kita pernah mengikuti, walaupun tidak juara 1, pernah juara 2 dan pernah juga juara 3. Nah, sementara ke Mas Agus tadi itu dia pernah ikut kewirausahaan tingkat nasional di Jakarta. Walaupun dia tidak menang di Jakarta, tapi sudah menang untuk kita di Riau artinya itu. Ya Mas Agus ya? Nah, jadi jika ada mahasiswa, jadi nanti kami informasikan. Mungkin sedikit lagi, Bu. Iya. Kalau anak kita Kori ya mau ikut kegiatan, nah saya tantang ini ada Entrepreneur Award nih. Kita gabung dengan kakak-kakaknya untuk buat proposal ataupun mungkin usaha yang sudah berjalan. Silakan nanti hubungi saya ya. Iya, Bu. Kalau ada tentang artikel-artikel gitu nggak, Bu? Nulis-nulis artikel gitu, Bu? Sama, Nak. Oh, Karena kita menulis proposal. Ya. Ya. Oke, saya tunggu itu. Ya, Bu. Ini tantangan yang langsung straight to the point, Bu ya. Jadi nggak pakai terpin lagi gitu. Jadi langsung Anda tanya, kita jawab gitu. Itu kesempatan ada anak kita yang memang aktif, Bu, Ibu, bisa kita langsung manfaatkan. Benar. Ini juga motivasi buat teman-teman. Langsung anak-anak ini. Iya. Sampai ke finish. Ya. Jadi intinya adalah yang saya tangkap, carilah informasi tadi, kemudian jangan segan-segan untuk bertanya. Iya. Ya, Bu ya. Iya, Iya. jadi kalau ada rasa bingung seperti apa dan segala macam, jangan malu untuk bertanya. Kalau kata ibu saya dulu, kalau malu bertanya, sesatnya di jalan gitu ya. Sampai sekarang saya pahami itu gitu. Jadi nggak boleh malu bertanya. Go ahead aja bertanya, cari informasi sebanyak-banyaknya. Karena itulah mahasiswa agent of change. Jadi Anda harus menjadi agen perubahan dengan mendapatkan banyak informasi yang bisa untuk dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Ya. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Telah memberikan tanya. Iya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita sesinya closing saya pikir tapi sebelum closing mungkin kita akan foto bersama terlebih dahulu. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau didiskusikan sebelum saya closing? Nah, ini saya mau nanya, Bu. Ya, Yola, Bu. Baru nyadar saya, Bu. Ini nanti ada kayak seminar gitu nggak, Bu? STIA ini ada acara seminar nggak, Bu? Apalagi kan sekarang banyak tuh, Bu, seminar, webinar gitu, Bu. Jadi mahasiswa sekarang udah banyak tuh ikut-ikut webinar gitu, Bu. Nah, STIA ini ada nggak, Bu?
niatan untuk membuat webinar gitu, Bu. Sekian, terima kasih. Bu, izin ini Ika boleh jawab kali ya? Iya, langsung lanjut aja. Ini juga salah satu seminar yang kita adakan ya. Jadi ini adalah malam keakraban yang bentuknya lebih kepada daring dan ini sudah kita lakukan. Memang kalau memang nanti tidak ada halangan, kita akan menyusun proyek-proyek untuk membuat seminar. Nah, sudah dibantu dengan kondisi yang seperti ini. Kesulitan mudah lah. Gitu. Biasanya seminar harus mendapatkan moderatornya ataupun pematerinya secara langsung, tapi sekarang dimanapun Anda berada sudah bisa join ya satu link dengan kita by daring. Tinggal saya tunggu daripada partisipasi teman-teman semua mahasiswa baru. Jadi kalau Anda punya ide yang cemerlang, sama-sama ingin membangkitkan STIE, kemudian lebih membesarkan nama STIE, ayo monggo kita sama-sama jalan. Sama-sama berlari untuk mencapai itu, saya pikir. Ya, jadi kalau kita mau buat seminar, nih saya tunggu nih dari teman-teman mahasiswa, mau idenya kemana, seminarnya apa dan segala macam. Kemampuan kita cocok, kita jalani. Begitu Pak Yudi ya? Iya. Jadi semuanya tergantung daripada Anda semangat atau tidak untuk menjalani ini. Nah, kita STIE sebagai platform atau sebagai wadah siap menyalurkan itu, gitu loh. Webinar insya Allah sesuai dengan moto. Sesuai dengan moto. A great place to start. Tempat yang baik untuk memulai, gitu Pak ya? Iya, benar sekali. Begitu Yola. Jadi nanti kalau ada webinar pasti kita akan infokan. Yang penting jangan malas cari informasi. Ya, karena kita udah dibantu media sosial dan segala macam. Nanti kalau teman-teman mahasiswa baru punya ide, silakan sampaikan, aspirasikan. Begitu. Ya. Ada lagi Yola yang ingin disampaikan? Atau Ibu bagaimana tanggapan Ibu? Terima kasih jawabannya, Bu. Bu, ada tanggapan Ibu mengenai webinar tadi kata Yola? Ya, kalau untuk webinar ini, webinar kewirausahaan, kita nggak susah-susah mencari sumber lain. Kan ada Pak Yudi di situ. Pak Yudi itu asesor nasional loh di bidang hotel dan restoran. Nah, jadi jika mahasiswa kita ada yang punya kewirausahaan hotel, kuliner-kuliner dan lain-lain, itu nanti bisa dibimbing oleh Pak Yudi. Nah, kemudian kalau umpamanya nanti berurusan dengan pengolahan sampah, yang bahan sampah menjadi nilai ekonomis, itu nanti kita ada Bu Lis yang akan membimbing. Nah, sekarang webinar yang mana maunya Yola? Webinar yang ngomong-ngomong kah, webinar yang langsung turun lapangan kah, atau yang mana? Nah, karena kemarin itu dengan Pak Yudi, untuk materi pengantar bisnis itu mulai dari webinarnya itu aplikasinya ada sampai kepada aspek hukumnya langsung kita jajaki. Nah, seperti itu, bukan hanya sekedar berbicara di dalam kelas atau daring seperti ini. Jadi ada actionnya begitu. Oke, Yola? Ya, Bu. Nah, Ibu tanya, Yola itu webinarnya bidang apa maunya? Iya, Bu. Di bidang apa minatnya webinarnya? Ke arah keuangan, Bu. Karena saya nyari banyak nih ikut webinar yang akuntansi, manajemen. Itu yang saya cari sekarang, Bu. Oh, akuntansi dan manajemen. Iya, Bu. Oke, akuntansi dan manajemen. Oke, kalau umpamanya sudah ada request mahasiswa, nanti kita carikan solusi untuk mencari sumber-sumber yang relevan sesuai dengan keinginan mahasiswa. Ibu jawab itu dulu ya, Yola. Oke, Bu. Makasih, Bu. Iya. Agus selaku alumni boleh menambahkan, Bu? Oke. Silakan, Agus. Ya. Buat Dik Yola, sepengalaman Abang selaku yang sudah menjadi alumni di sekolah di luar negeri yang sekarang ada di kampus ini, kegiatan-kegiatan kalau Abang lebih nyebutnya kalau webinar itu kan kita via web gitu ya, seminar melalui web atau melalui daring seperti sekarang ini. Nah, mungkin sekarang karena situasi pandemi lebih banyak
adanya kegiatan-kegiatan seminar itu melalui web. Nah, selama abang kuliah dulu, itu banyak sekali seminar-seminar yang diadakan oleh baik dari kampus atau dari pihak luar kampus yang mengundang kita, salah satu perwakilan mahasiswa untuk ikut gitu. Nah, sekarang tergantung dari pihak kita sendiri mahasiswanya bisa menghandle waktu, bisa bisa memanage waktu untuk ikut ini atau tidak gitu. Salah satunya yang pernah abang ikuti kemarin yang sangat abang pengen ikutin itu kemarin ada dari OJK yang melaksanakan webinar itu di salah satu hotel yang di Kota Dumai. Itu semua kampus ada datang, dan salah satu di kampus perwakilan kita itu adalah abang. Jadi di situ ada tanya jawab tentang kredit usaha menengah, kecil dan menengah saat itu, dan abang aktif bertanya ketika itu. Dan jika Dek Yola pengen nanti apa saja informasinya, mudah-mudahan kita doakan pandemi ini juga segera berakhir, seminar-seminar tatap muka segera diadakan. Yang pasti itu nanti semua mahasiswa-mahasiswa itu akan dimasukin ke dalam grup kampus kita, di dalam grup WhatsApp kampus kita. Nah, biasanya paling rajin itu yang share untuk informasi-informasi seminar, kegiatan-kegiatan wirausaha. Itu ada Ibu Lailani, ada Ibu Lisa Frida juga yang paling sering. Kemudian juga dari pihak kampus juga nanti akan share di situ. Nah, adik mau yang mana? Tinggal dipilih saja seperti itu. Jika sudah ada nih yang tertarik, ya kunjungin, datangin. Bu, saya ikut untuk ini. Seperti itu aja. Artinya rajin-rajin cari informasi dan lihat di grup WA-nya kampus. Gitu deh, Yola. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Terima kasih, Mas Agus. Silakan, Ibu. Ya, cukup ya dari Mas Agus sudah lengkap tadi itu. Artinya adalah jangan malas cari informasi ya. Kemudian boleh ditanyakan. Iya, boleh ditanyakan. Yang ragu boleh ditanyakan. Iya, yang ragu boleh ditanyakan. Iya. Begitu, Yola. Gak apa-apa, itu udah bagus ya. Jadi ada kemauan untuk mengikuti, untuk menambah lagi improve ilmunya. Nah, itu lebih mantap lagi. Bagus. Terima kasih, Yola. Saya pikir diskusi kita karena keterbatasan waktu juga, saya pikir saya sudahi diskusinya. Terima kasih atas seluruh partisipasi Bapak dan Ibu. Atau ada tanggapan dari Bapak Ketua LPPM nih, Pak Yudi, sebelum kita tutup? Terima kasih pada Ketua SDIE, Wakil Ketua yang sudah sangat mensupport juga dalam acara ini, dan juga kepada Bapak Ibu dosen yang telah partisipasinya, dan kepada mahasiswa baru yang sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan kami sebagai panitia pelaksana, mohon maaf apabila ada yang kurang dan tidak pada tempatnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu yang dari kami. Terima kasih banyak Ibu, Bapak Ketua dan Wakil Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Ibu Ketua SPMI ada yang ingin ditambahkan, Ibu? Sebelum kita closing. Ibu, suaranya masih di-mute-kan, Ibu, maaf. Maaf, saya rasa sudah cukup apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak dan Ibu tadi. Jadi tidak ada tambahan dari saya lagi. Terima kasih, Ibu. Bagaimana Bapak dan Ibu dosen? Ada yang ingin ditambahkan lagi Bapak Ibu sebelum kita closing? Ibu dosen, Bapak Nurul Amin, Ibu Husnul, Ibu Mary, Ibu Happy, ada yang ingin ditambahkan lagi Bapak Ibu dosen sebelum kita closing? Cukup Bu Ika. Cukup Bu ya. Terima kasih. Rasanya sudah mengantuk mungkin ya Bu. Husnul, kira-kira ada tambahan Ibu? Sudah cukup, ini yang dari on the way tadi udah ngantuk Bu. Baiklah, terima kasih.
Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ketua STIE dan Ibu Wakil Ketua STIE telah menyempatkan waktunya hadir di acara Malam Keakraban Mahasiswa Baru Manajemen Angkatan 2020. Terima kasih kepada Ketua SPMI, Bapak Ibu dosen, Ketua Prodi Akuntansi, terima kasih banyak atas partisipasinya. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh rekan-rekan alumni, teman-teman yang telah menyelesaikan studinya di STIE, ada Mas Agus Darmawan, kemudian Maizura, sukses terus untuk karirnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Amin. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih buat teman-teman mahasiswa baru, ya jadikan ini sebagai motivasi buat Anda dan berprogreslah atau berproseslah dengan baik sehingga menghasilkan output yang excellent tadi. Ya, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum kita leave dari Zoom ini, silakan Ibu supaya kita untuk mengambil gambar terlebih dahulu. Oke. Baik. Videonya. Baik, sebentar. Mohon maaf, saya matikan semua suaranya supaya gambarnya nggak berubah-ubah. Oke, kita mulai ya. 1, 2. Kita lanjutkan untuk lembaran keduanya. Kalau bisa, Dini, Alda, Adi, Farah, Cindy, Devi, dan Rizka, videonya dimunculkan. Khairun Nasri, bisa diaktifkan videonya. Oke, kalau enggak, kita lanjutkan untuk slide keduanya. Ya, saya hitung sampai ketiga, baru saya ambil fotonya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Ika. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak telah memberikan kita kesempatan untuk berfoto bersama. Mudah-mudahan ini jadi momen yang baik dan permulaan yang baik untuk kedepannya. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pihak yang terkait, kemudian partisipan pada live Zoom pada malam hari ini. Kami dari segenap panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja, maupun penyebutan nama maupun gelar yang salah. Kami mohon maaf. Sampai ketemu lagi insya Allah di acara-acara berikutnya. Terima kasih. Nah, sekali saya pikir harus kita gaungkan ini ya. Kalau saya ucapkan STIE Tuah Negeri Dumai, ini buat last call ini ya, a great place to start. Bisa ya? Oke. STIE Tuah Negeri Dumai. Great place to start. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Balik. Ya. Kak. Tinggal Ibu anjing. Izin saya tutup Zoom-nya, Bu. Silakan Ibu, silakan di-list. Izin Ibu Ketua, Ibu Wakil, Ibu Bapak Ketua, Ibu Wakil. Oke.